Kasus dugaan perlakuan tidak senonoh yang menimpa seorang guru SD berinisial MA di Kendari telah mencapai babak putusan, di mana terdakwa divonis 5 tahun penjara. Pengadilan Negeri Kendari menyatakan MA terbukti bersalah atas tindakan terhadap salah seorang siswanya, menjatuhkan vonis denda 1 miliar rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan. Kasus ini berawal dari kecurigaan orang tua siswa setelah anak mereka mengaku menerima perhatian khusus dan uang dari sang guru. Setelah dipantau, muncul dugaan perlakuan tidak pantas oleh MA kepada korban. Pihak penasihat hukum MA langsung menyatakan banding atas putusan ini, yang disambut tangis haru guru-guru PGRI yang hadir memberi dukungan, menyebutnya sebagai fitnah besar. MA bersikeras bahwa sebagai guru olahraga, ia hanya berniat menjaga siswa-siswanya dan membantah melakukan tindakan lebih jauh. Ia menjelaskan bahwa sentuhan yang dituduhkan hanyalah memegang dahi siswa untuk mengecek kondisi kesehatan setelah anak tersebut kembali dari sakit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guru gak bener itu, masa pegang jidat anak kecil itu kan woi. Parah banget ya, sampai divonis 5 tahun cuman gara-gara pegang jidat muridnya yang dikira demam, dianggap demam, dipegang cuman pengen tahu panas atau enggak. Gua nggak ngerti proses pembuktiannya tuh kayak gimana gitu loh, sampai bisa muncul vonis 5 tahun penjara. Guru, ya secara kita nggak lihat langsung ya apa yang terjadi sebenarnya, tapi kalau ngelihat kronologi dari berita-berita yang ada, ya ngecek demam, jidat doang. Aku kok sedih tidak melihat video yang barusan. Seorang oknum guru yang dituduh melakukan terhadap muridnya. Waktu itu upacara, tapi muridnya nggak ikut upacara. Ditanyain sama Pak Guru tersebut, bilangnya katanya sakit. Dan wajar toh Pak Guru ngecek suhu badannya. Demam atau enggak? Menurutku Pak Guru tuh orang baik loh yo. Kalau dia buat orang lain, nah mungkin udah dibela mati-matian sama guru-guru lain. Aku merasa semakin kesini dunia pendidikan semakin nggak baik-baik saja. Yang saya khawatirkan lama-lama oknum guru bakal takut menegur anak-anak kita jika melakukan kesalahan. Please para orang tua, kalau anakmu melakukan kesalahan, jangan dibela, jangan mengatasnamakan mental anak. Kalau kalian seperti itu, sama saja mendidik anak-anak kalian menjadi seorang kriminal nanti gitu pokoknya. Soalnya aku yakin guru tuh nggak bakal marahi anak kita, pukul atau memberi hukuman anak-anak kita kalau anak kita nggak bikin kesalahan. Punten, ketika niat baik seorang guru justru berujung jerat hukum. Pak Mansur hanya mengecek jidat siswa yang sedang demam, namun ia dianiaya, dilaporkan dan divonis 5 tahun penjara. Ampun, di balik seragamnya guru tetap manusia, punya hati, punya niat tulus, dan punya batas kesabaran. Jika hal seperti ini terus terjadi, siapa lagi yang berani menyentuh siswa saat darurat? Siapa yang bisa memastikan kesehatan dan keselamatan mereka? Kasus ini bukan hanya tentang Pak Mansur, ini tentang marwah guru, tentang keamanan profesi, dan tentang keadilan yang seharusnya berpihak pada kebenaran. Mari semua bersuara. Tolong dianteplah, koreksi jika dalam penyampaian informasi yang Aing sampaikan terdapat kesalahan. Aduh, lagi-lagi ada lagi ini guys. Jadi selain guru itu gajinya kecil, ternyata perlindungan buat guru pun kayak gak ada. Seperti kejadian ini adalah namanya Pak Mansur dari SD 02 Kendari, teman-teman. Jadi guru ini adalah merupakan salah satu guru yang sudah mengabdi puluhan tahun di mengajar anak-anak dan tidak ada catatan yang buruk terkait apa yang beliau lakukan. Nah, suatu hari si guru ini memegang kepala siswinya karena siswinya sedang sakit, yang pada akhirnya dia dilaporkan dan kabarnya divonis 5 tahun penjara. Aduh, coba bayangkan, udah menggajinya kecil guru itu
tanggung jawabnya besar, sedangkan perlindungan hukumnya kurang. Guru peduli pun dimasukkan ke penjara, apalagi kalau misalkan gurunya yang sudahlah, ini kayak mana ya teman-teman. Coba dong kalian bantu viralkan, semoga mendapat keadilan buat bapak guru ini. Waduh, nggak beres nih. Seorang guru divonis 5 tahun penjara cuma gara-gara pegang jidat muridnya yang lagi demam. Kok bisa? Netizen di Indonesia lagi dihebohkan ya dengan kasus seorang guru SD bernama Mansur berusia 53 tahun yang baru-baru ini menghebohkan Kendari, Sulawesi Tenggara. Guru yang dikenal baik dan juga dicintai murid-murid sampai para anggota guru lainnya ini harus mendapati tuduhan terkait pelecehan. Kejadian bermula ketika murid berinisial SM tidak ikut apel pagi karena demam nih. Lantas dalam kondisi tersebut, Pak Mansur ini berinisiatif untuk memeriksa korban dan juga memegang jidatnya untuk dilakukan pengecekan suhu. Tapi siapa sangka, sang anak pun akhirnya membuat laporan ke orang tuanya dengan menggunakan voice note WhatsApp minta dijemput ketakutan karena katanya Pak Mansur ini informasinya mau cium dan juga grepe anak ini. Dikutip dari artikel Merdekami, kejadian ini informasinya sudah terjadi sejak Januari 2025, di mana orang tua korban ini dapat informasi dari anaknya kalau gurunya ini baiknya ini gak wajar, suka ngasih duit, suka pegang dan juga suka peluk. Sampai pada akhirnya puncaknya kejadian terakhir itu dari cerita tentang pengecekan suhu tubuh itu. Atas kasus ini dan juga keterangan dari korban, Pak Mansur ini divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari setelah dinyatakan terbukti mencap muridnya sendiri yang masih duduk di kelas 4 SD. Orang-orang terdekat Pak Mansur pun akhirnya dibuat bingung nih lantaran tuduhan itu tuh tidak berdasar. Bahkan ya saksi mata pun tidak dihadirkan pada saat sidang. Informasinya saat kejadian itu ada seorang cleaning service juga yang berada di lokasi yang sama dan memberikan kesaksian bahwa tuduhan itu tuh nggak benar. Dan informasinya cleaning service tersebut dapat ancaman untuk tidak jadi saksi. Waduh, udah terlanjur divonis 5 tahun penjara. Kalau ternyata beneran ini fitnah, gimana ya? Menurut kalian gimana nih? Kalian sudah baca berita ini? Sentuhan tulus seorang guru berujung buih. Seorang guru di Kendari bernama Bapak Mansur diduga melakukan pelecehan setelah mengecek suhu tubuh seorang murid yang sedang sakit. Kok bisa ya seperti itu? Jadi kronologisnya adalah ada seorang anak perempuan yang tidak mengikuti upacara berada di dalam kelas. Ketika diketahui oleh Bapak Mansur, ditanyalah kenapa tidak mengikuti upacara. Terus kata si anak tersebut, dia sedang sakit dan demam. Secara naluri seorang guru, orang tua, dan siapapun itu, ketika ada anak yang sakit panas atau demam, pasti langsung secara refleks akan memegang jidat ini, panas atau enggak, ya kan? Itu sama persis yang dilakukan oleh Bapak Mansur. Namun entah apakah anaknya cerita lain kepada orang tuanya atau memang ada oknum yang lain yang membesarkan masalah ini. Padahal niat baik Bapak Mansur tersebut adalah mengecek suhu tubuh jidatnya yang dipegang kok. Itu hampir semua orang melakukan seperti itu. Jadi guru zaman sekarang itu serba salah. Guru negur anak yang salah, gurunya disalahkan. Guru negur murid yang bolos, gurunya disalahkan. Guru menegur anaknya yang merokok, gurunya yang disalahkan. Maunya seperti apa? Murid mau dibebaskan, mau bebas seperti apa? Gitu maunya. Kalau hanya memegang jidat untuk mengecek suhu tubuh, panas atau demam seorang murid dikatakan sebagai pelecehan, bagaimana kalau misalnya ketika upacara ada siswi yang pingsan atau segala macam, apakah dibiarkan saja? Kalau kita bantu, menolong, menggotong, dikatakan pelecehan? Atau kita biarkan saja siswi tersebut tergeletak? Maunya seperti itu. Ada loh konten kreator seorang guru yang masih muda, lebih parah lagi dia. Siswinya bergelantungan, siswinya peluk-peluk guru tersebut. Justru harusnya itu yang dilaporkan sebagai pelecehan. Guru sekarang tuh tanggung jawab mendidiknya bukan hanya mendidik murid, tapi juga mendidik orang tua. Salam akal sehat.